Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Berikut salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kita bacakan hadis Umdatul Ahkam yang ke-14 yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma'. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang masih sangat muda, dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sebagai pelayan. Ibunya ingin memberi hadiah Rasulullah, tidak memiliki apa-apa kecuali anaknya, maka anaknya diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai pelayannya. Anas bin Malik mengatakan, saya selama menjadi pembantu Rasulullah tidak pernah sekalipun beliau membentak saya. Rasulullah SAW suatu kali masuk ke dalam khala, masuk ke dalam tempat buang air. Kemudian saya, Anas bin Malik, dan seorang pemuda yang sebaya dengan saya membawa satu wadah kecil berisi air, idawah, wadah kecil berisi air, wa anazah, tombak yang pendek. Kemudian Rasulullah SAW beristinja dengan air. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW pernah beristinja dengan air, pernah beristinja dengan batu saja, dan pernah menggabungkan keduanya, itu yang paling afdal. Dan ketika ada dua, batu dan air, Rasulullah SAW lebih mengutamakan beristinja dengan air. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita dapat pelajaran bahwa ketika seorang mukmin hendak menunaikan satu ibadah, maka hendaklah dia mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia mengerjakan ibadah tersebut. Rasulullah SAW hendak sholat. Sebelum sholat itu Rasulullah SAW beristinja. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan dua orang anak muda, yang satu membawakan air untuk bersuci dan beristinja beliau, yang satu membawakan tombak pendek sebagai sutroh ketika beliau sholat. Artinya semua hal yang dibutuhkan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Bukan orang yang tidak sedia payung sebelum hujan, malah hujan-hujanan baru nyari payung. Nah, lebih baik seorang muslim itu manajemen waktunya, manajemen pekerjaannya, dia menyiapkan segala hal sebelum dia melaksanakan amal atau ibadah tersebut. Kemudian dari hadis ini juga kita dapat mengambil pelajaran, boleh saja seorang muslim itu mendapatkan pelayanan dari orang lain. Itu bukan merupakan kesombongan, selama memang orang itu pantas untuk dilayani. Misalkan kegiatan beliau sibuk setiap harinya, Rasulullah SAW mengurus negara, mengurus masjid, mengurus para sahabatnya, dakwah, mengurus pendidikan, politik, hukum, berjihad dan lain sebagainya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan berat yang beliau lakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan sederhana yang remeh dilayani oleh sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu tidak mengapa, dan menolak pun juga tidak mengapa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari hadis ini. Semoga pelajarannya dapat kita amalkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita saksikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.